Kita baca sholawat mubroh yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wadfa ana minal bala mubrom innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wadfa'ana minal bala'il mubrom innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wadfa'ana minal bala'il mubrom innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi orang minta ke Allah supaya dijauhkan daripada bala'il mubrom. Mubrom ini bala yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi nggak pakai enggak. Sudah dipastikan pada bulan Safar diturunkan oleh Allah bala musibah sebanyak 320.000. Ini sudah mubrom, sudah dipastikan oleh Allah. Jadi kesannya kita mah cuek aja, padahal ia madu. Namun dilihat ku ahli kasab, ku orang-orang al-arifin yang sudah punya mata batin, itu lungsurna musibah, lungsurna penyawat itu kayak hujan. 320.000, bayangkan. Jadi perbanyak baca selawat mubrom, minimal sehari 11 kali. Insya Allah terhindar dari musibah. Musibah yang paling ringan, naon lah musibah yang paling ringan? Kedama. Ringan ya. Musibah buat kita, musibah yang paling besar, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah. Ini jangan sampai kita terjadi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya. Jadi banyak baca selawat mubrom. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wadfa'ana minal bala'il mubrom innaka ala kulli syai'in qadir. Insyaallah. Jadi untuk menolak bala pada bulan Safar nanti yang disebut dengan Rebawah Kasar, ada dua cara menolaknya. Yang pertama dengan selawat mubrom, yang kedua dengan apa? Dengan sedekah. As-sadaqatun tanfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Sedekah itu dapat menolak bencana, musibah, penyakit, bisa ditolak dengan sedekah. Jadi dua, untuk menolak bala musibah yang diturunkan oleh Allah sebanyak 320.000 ini dengan dua cara, dengan selawat mubrom atau dengan sedekah. Orang tuh bisa wae ya selawat mubrom nah sedekah wae. Kemana orang sedekah? 1 dirham yang kalian keluarkan untuk perjuangan agama Allah, 1 dirham yang kalian keluarkan, yang kalian infakkan untuk parkir miskin, 1 dirham yang kalian keluarkan untuk anak yatim, dan 1 dirham yang kalian keluarkan untuk menafkahi keluarga, itu semuanya lebih baik 1 dirham yang kau keluarkan untuk menafkahi keluarga kalian. Jadi tingkatan sedekah ini sebelum kita ke parkir miskin, sebelum kita ke anak yatim, sebelum kita buat pejuang-pejuang Islam, yang terbaik daripada semua itu mensedekahkan kepada keluarga kita, ke anak istri terutama. Cuma kadang-kadang ke yatim bager, ada ke istri kolet.
Sepakat tuh. Berapapun yang kau keluarkan untuk parkir miskin, berapapun yang kau keluarkan untuk jihad fisabilillah, tidak akan pernah diterima oleh Allah kalau keluarga kalian tidak pernah kalian pikirkan, nggak pernah diterima. Jadi yang terpenting adalah keluarga. Nah, insya Allah kasih, makin banyak kita kasih istri kita, makin banyak kita berikan keluarga kita, makin banyak rezeki yang kita dapat. Yakin? Makin banyak yang kita keluarkan untuk keluarga kita, makin banyak yang kita keluarkan untuk istri kita, makin mengalir rezeki buat kita. Tapi sebaliknya makin pelit kita dengan istri, makin sulit rezeki kita. Percaya? Benar gak Bu? Bu, bener gak Bu? Bener. Sieun kayu Emang bener. Atau ibu-ibu mah ceramahnya. Jadi supaya rezeki kita lancar, Malik, satu syaratnya yaitu sedekahkan sebelum ke orang lain, infakkan dulu kepada keluarga kita. Nyata dengan mana? Ke istri ke anak. Insya. Tapi istri Ayeuna beda sama istri dulu. namprak. Istri Ayeuna masih zaman now, kadang-kadang dikasih banyak kurang, ngomong Dikasih kurang. sedikit. Sebab istri sekarang man kadang-kadang bukan buat kebutuhan hidup, tapi buat gaya hidup. Istri Ayeuna mah bukan istri orang, mudah-mudahan nggak ada istri orang. Amin, amin, amin. Ya. Istri itu di laut. Istri orang mah mudah-mudahan buat kebutuhan hidup, buat gaya hidup. Nah, apalagi sekarang Bang Emok bisa minjem duit tanpa tanda tangan suami, bisa ya. Bang Kuriling bisa tanpa ada tanda tangan suami, bisa minjem istri. Nah, kurang ajar mah gitu. Ya. Kurang ajar gitu. Jadi mulai saat ini di bulan Safar, yuk orang sama-sama tingkatkan sedekah kita buat keluarga kita. Insya Allah istri-istri orang sadayana, khususnya istri Majelis Talim Pepelik, istri-istri yang soleha. Ya Robbal. Makanya kalau bisa setiap malam Jumat ajak istrina, ajak. Tadi sampai tahu dah. Makanya saya pernah bilang, kalian teh semuanya yakin kan setiap malam Jumat ini ada keberkahan? Yakin. Yakin apa enggak? Yakin. Yakin kalau setiap malam Jumat ini dosa-dosa kita diampuni? Yakin. Yakin apa enggak? Yakin. Benar yakin? Yakin. Alhamdulillah. Kalau yakin, umpamanya, ya mah umpamanya di PN Kertas setiap malam Jumat bagi-bagi aci siapa yang datang diberi 500.000 sekaligus bingkisan sembako. Hadir gitu ke itu? Hadir. Yang saha? Istri. Nah, Menang dua. setiap malam Jumat ada bagi duit 500.000 di PN Kertas sareng sembako. Eta istrinya diajak, mitohanya diajak, anaknya diajak agar dapat banyak. Urusan rezeki 500.000 semua diajak. Katanya yakin setiap malam Jumat dosa diampuni, keberkahan ada. Nah, jadi diajak istri orang. Ya, jangan yakin. Kalau benar-benar yakin dosa diampuni, ajak istri kita agar dosa istri kita juga mendapatkan pengampunan. Gitu. Ya. Jadi kalau benar-benar yakin, ajak istri kita. Jadi sampai tahu istri kita yang tadinya melawan dengan kita dengan adanya tausiah setiap malam Jumat, ngegugu dengan orang. Selama ini kan kita masih tergolong daripada suami-suami takut istri. Betul. Musyrik itu. Wah, kita. Wih, sebenarnya kita bukan takut tapi sayang. Terlalu sayang. Terlalu sayang. Terlalu dicintai. Terlalu dicintai dengan sempurna. Ala bubul. Aslinya. Jadi terlalu sayang, apalagi kalau istri cerewet bukannya takut, liar orang.
Runsing. Jadi Kapungkur di satu kampung ada sumur tua. Sumur tua itu penghuninya jin ibrit. Semua masyarakat itu mengadakan acara tahlil segala macamnya, tujuannya supaya jin ibrit itu bisa keluar dari sumur tua tersebut. Tapi gagal. Udah dipanggil kiai dari luar kota, luar desa tersebut, tapi anger gagal. Naon sabab musawabnya eta jin terlalu beringas. Ada satu keluarga yang istrinya bawel, setiap pulang dagang belum sampai rumah nggak nedeng. Piraku dagang dari pagi sampai sekali dapat sekieu, piraku buah-buah. Ayah istri begitu. Ayah istri urang ieu mah aya. Buah-buah. Makanya orang sekali-kali jujur, sejujur-jujurna. Menang duit bro, ulah kadang-kadang dibagi dua orang. Punya istri dua, tak? Nah, itu dia repotnya punya istri dua. Ini kalau kita bahas istri dua, kadang-kadang tadi istri yang satu diceraiin sama si Mas. Repotnya punya istri dua. Gak punya istri dua aja kadang-kadang kita bagi dua hasil kita. Jadi hari ini saya sampaikan, semakin pelit kita terhadap istri, semakin sulit rezeki kita. So, ayo terus terang. Alhamdulillah nih. Yang bagus ya, istri ya. Cariin santri. Nawar. Terus belum gantian ngomong, jadi kalau saya ngomong ya ngomong gantian, jadi jangan bareng kita. Jadi semakin pelit kita dengan istri, semakin sulit rezeki kita. So, lain alhamdulillah dagang abinya dari sekian, dari pagi sampai ini menang duit sekian. Istri juga alhamdulillah bang, yang udah rezekinya segitu. Makanya para istri kalau bisa dan harus bisa, suami berangkat kerja, suami berangkat dagang, istri bantu dengan doa. Ima dibarengin, suami berangkat dagang, istri berangkat ke tetangga ngobrol, memotoran, Ayah begitu kan Pak? Ya. Bagaimana? Kadang-kadang pulang kurang duit, ngambek. Udah jadi bantu, tahajud atau apa namanya duha, dibantu. Teguh kadang-kadang begitu. Eta istri bawel, terus akhirnya suaminya nggak sabar. Tengah malam istrinya lagi tidur, dibopong dimasukkan ke sumur yang di dalamnya ada jurik tadi. Diarupkan, aing arah jeung sia tiap hari ngomel wae nya, menang duit sekieu, dibopong diabuskan eta ke dalam sumur yang ada jurik. Bakatku halal, bakatku kesel. Buat gambar abus genta, besok terdengar rame di setiap daerah. Terdengar ramenya bukan ada istri yang dimasukkan oleh suaminya ke dalam sumur, tapi apa? Jin yang dari sumur itu keluar. Nah, akhirnya ditanya oleh itu peramal, hei jin, kenapa kau bisa keluar? Waktu aku rupiah, waktu baca ayat kursi nggak mau keluar, kenapa sekarang bisa keluar? Aing lihat, eta dicerong ngomel terus. Jin ge kalau berkumpul Kumaha disalaki. nah, jin ge mau sakit. Akhirnya Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan maksudnya setiap kita awali pengajian kita ini selalu kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun li abi, kanggo ibu dan bapak abi. Kita perlu istighfar seperti itu. Jadi bukan istighfar buat diri sendiri. Astagfirullahaladzim, aku mohon ampun, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun, bulat itu. Istighfar teh astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada diriku, li abi dan untuk ibu bapakku. Astagfirullahaladzim, dan abi mohon ampun li jaujati, untuk istriku. Kalau ibu li jaujati, untuk suamiku. Ini terus kita baca, kita mohonkan ampun terhadap istri kita yang mungkin selama berumah tangga kita ada kata-kata yang menyinggung perasaan kita.
Sebab kalau seorang suami sudah sakit hati dengan istrinya, haram surga diberikan kepada seorang istri. Makanya kita mintakan ampun. Mungkin ada kata-kata istri kita yang tidak menyenangkan hati kita. Melalui pengajian ini kita mintakan ampun. Astagfirullahaladzim, aku mohon ampun ya Allah li zaujati, dan juga aku mohonkan ampun untuk istriku. Mintakan ampun. Jadi kalau baca istighfar astagfirullahaladzim li zaujati, ulah senang-senang, tapi harus direnungkan tempok wajah istri kita yang ada di rumah. Astagfirullahaladzim li zaujati, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim li waladi, dan juga aku mohonkan ampun kepada anak-anakku. Mungkin selama kami bekerja, selama kami berjualan, ada barang-barang haram yang masuk ke dalam perut anakku. Mohonkan ampun buat anak kurang. Astagfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Mohonkan ampun buat kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah setiap malam Jumat kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak kita kenal, dari Masjid sampai, dari timur sampai barat. Kita mintakan ampun. Mungkin selama kita dagang ada yang kita bohongin, selama kita dagang ada yang kita tipu, ya kan? Kita mintakan ampun. Nah, insya Allah. Jadi istighfar yang terpenting. Makanya kata Nabi di dalam hadisnya, ini ada satu amalan yang datangnya bukan dari kiai, yang datangnya bukan dari habib, tapi datangnya dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin dan percaya, jangan ragu-ragu, karena ini datangnya bukan dari kiai. Kalau dari kiai terkadang ada salahnya, tapi kalau amalan dari Abi, amalan dari baginda Rasul sudah pasti adanya. Kalau dari kiai kadang-kadang ya suka dipleset-plesetin. Apa amalannya dari Nabi? Man lazima istighfar yakhraja wa yarzuqu min haitsu la yatasib. Ini amalan dari Nabi. Man lazima, siapa orang yang mendawamkan, melazimkan istighfar, yakhraja, maka itu man, maka itu orang yang membaca istighfar, yang mendawamkan istighfar, yakhraja, akan dibukakan jalan keluar oleh Allah. Ini janji Nabi. Siapa yang ingin dibukakan jalan keluar, baik dari urusan dunia, hutang piutang, pengen diberikan jalan keluar, dawamkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim li abi wa ummi, astagfirullahaladzim li zaujati. Orang yang mendawamkan, melazimkan istighfar, yakhraja, akan dibukakan jalan keluar oleh Allah. Tanamkan dalam hati kita keyakinan benar-benar, karena ini ucapan dari baginda Nabi besar Muhammad. Jadi lamun kurang hayang diberikan jalan keluar dari urusan apa aja, permasalahan apa aja, rumah tangga kah, masalah dunia kah, masalah dagang apa, semuanya kalau pengen diberikan jalan keluar, dawamkan, lazimkan, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Rumasa orang banyak. Yang pertama, orang yang mendawamkan istighfar, maka akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yatasib. Dan orang yang mendawamkan istighfar, orang yang mengamalkan istighfar, orang yang selalu baca istighfar, di samping diberikan jalan keluar oleh Allah, wa yarzuqu min haitsu la yatasib, dan etakman, dan itu orang yang membaca istighfar setiap saat akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu disuruh umroh. Itu kan rezeki yang tidak disangka-sangka ya, Bos. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah. Rezeki min haitsu la yatasib, rezeki yang tidak diduga. Tahu-tahu ada yang ngasih. Nah, berkat orang mendawamkan istighfar, berkat orang mendawamkan istighfar, min haitsu la yatasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang beli kilor duitnya 100.000 nggak dikembaliin. Pas bubur duit dikembaliannya bayar kan belakang. Nah, rezeki yang nggak disangka-sangka, satu kantong plastik 100.000.
Mantap. 2 orang 200.000. Amin. Jadi syaratnya cuma 2 kalau mau lancar usaha. Ya, mau diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, mau diberikan jalan keluar oleh Allah, mulai ayeuna perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Setiap saat ini aja udah. Jangankan urusan dunia, Nabi Yunus bin Maktab alaihi salatu wassalam begitu dipenjara oleh Allah. Penjaranya Nabi Yunus bukannya penjara yang ada di dunia, tapi dipenjara dalam perut ikan. Bayangkan, Nabi Yunus pernah dimakan oleh ikan Nuh namanya, ikan Nun, ikan lebih besar daripada paus. Kalau bos balon mah ikan apa namanya? Kanak. Karena insya Allah nanti dikirim canana. Nabi Yunus pernah dimakan. Kata Nabi Yunus di dalam penjara, apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu aja berulang-ulang. Istighfar itu, istighfarnya Nabi Yunus. Akhirnya dengan istighfar yang roja, Allah berikan jalan keluar. Tanggal 10 Muharram nak itu ikan, karena zikirnya Nabi Yunus, airnya muntah itu ikan, keluar Nabi Yunus. Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan dengan istighfar. Nabi Adam istighfar Nabi Adam karena dosa. Kan Nabi Adam pernah punya dosa di dalam surga. Di dalam surga Nabi Adam bersama istrinya. Nabi Adam tergoda cuman gara-gara Siti Hawa. Nah, si setan, si iblis menggoda Nabi Adam di surga nggak kuat. Kan di dalam surga itu Nabi Adam kata Allah, silakan kau makan apa aja wahai Adam dan Ibu Hawa, di dalam surga ini bebas. Mau apa aja silakan. Mau apa aja. Kerkes ayah. Bebas silakan. Nah, bebas silakan. Tapi ingat, wala taqrabu hadhihi sajarah. Kata Allah, semuanya bebas, cuman satu, jangan kau dekati itu pohon. Jangankan dimakan, didekatin aja nggak boleh. Larangan Allah cuma satu di dalam surga kepada Nabi Adam, jangan kau makan, jangan kau dekati itu pohon. Si setan menggoda Nabi Adam untuk segera memakan buah sajarah, buah kolbi, yaitu pohon yang ada di surga. Nggak tergoda Nabi Adam, si setan menggoda Ibu Hawa agar Ibu Hawa menggoda Adam. Nabi Adam ku iblis tidak tergoda, tapi dengan Ibu Hawa tergoda. Kos kurang, modern. Ari pembojong geus merengek mah geus lieur urangnya. Meleleh geus hati urang teh. Melelehan. Ari AA moal dibere geus sia ku aingnya. Geus sae teh. Nu selipan urang dicabut deui. Padahal geus ditempel ku kertas, ditempel deui ke kertas teh duit. Selembar-lembarna. Nah, karena digoda dirayu ku istri. Ya Mas. Iya, 50 bagi 2, 25 ewan, makanya dia itu. Tak pekerja. Bekerja. Jika bekerja. Oh, benar siap. Ayo tergoda, apa kata iblis? Hei Hawa, tahu gak? Kenapa kamu dilarang oleh Allah memakan buah kulbi? Pinternya setan kieu tah. Kenapa kamu dilarang oleh Allah makan buah kulbi? Nggak tahu. Sebab kalau kamu makan buah kulbi, kamu akan kekal di dalam surga. Tergoda Ibu Hawa karena saking nikmatnya di dalam surga, tidak mau keluar dari surga, akhirnya tergoda. Kurang dahar buah kulbi supaya kekal di dalam surga. Akhirnya merengek kepada Nabi Adam, Beb, supaya kita kekal di surga, kurang makan itu buah kulbi. Ulah kata Adam, kita kasih larang ku Gusti Allah. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Boro-boro untuk dimakan, dideketin aja ulah eta pohon.
Ya itu maksud tujuan Allah supaya orang tidak kekal, supaya orang kayak dikeluarkan dari surga. Wah banyak. So kayak orang makan supaya orang kekal. Tujuannya akhirnya tergoda Nabi Adam karena bujuk rayu istrinya. Kalau setan mah nggak tergoda, dia akhirnya dimakan itu buah ubi, satu bagi dua dimakan. Begitu dimakan oleh Nabi Adam, astagfirullahaladzim, ia teh larangan Allah. Menyesal Nabi Adam, paksa sampai tenggorokan nyangkut, belum sampai perut udah istighfar. Makanya setiap laki-laki ada cirinya, ia teh buah kulbi. Astagfirullahaladzim. Kalau ibu awal begitu makan aku gelap langsung astagfirullahaladzim sampai dada pecah dua, ini satu. Itu buah kulbi. Jadi ada hikmahnya juga istri orang itu ya. Makan buah kulbi aman. Kamu tuh makan buah kulbi mah atai sih orang. Ini semangat makan. Ini makan buah kulbi sebut. Pantesan enaknya Mas. Nah itu nomor 4 buat kulbi. Akhirnya sadar, begitu sadar udah terlanjur kata Allah, Adam, istrimu dan kamu melanggar daripada apa yang aku larang di dalam surga. Mulai hari ini keluar kau dari surga. Dikeluarkan Nabi Adam dari surga. Keluarnya gak bareng-bareng, dipisah. Nabi Adam di India, kemudian istrinya di daerah yang lain jauh, bisa ke telanjang bulan. Nggak ada sehelai benang pun. Untungnya umat Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad untungnya tidak seperti Nabi Adam. Umatnya Nabi Adam berbuat dosa, dilucuti pakaiannya oleh Allah. Tapi umat Nabi Muhammad walaupun tetap berbuat maksiat, berbuat dosa, tetap berpakaian. Dipisah ke bertahun-tahun, bisa dengan istrinya dengan gara-gara buah kulbi. Bisa ketemuin lagi dengan apa? Dengan istighfar. Apa istighfarnya? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ila takbir lana wa karamna anakumana minal khasirin. Terus Nabi Adam baca itu, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana, Rabbana wahai Tuhanku, zalamna anfusana, kami telah dizalim kepada diri hamba sendiri. Akhirnya bertahun-tahun baca ayat istighfar, dipertemukan kembali Nabi Adam berkat istighfar. Maka jangan ragu, baca istighfar perbanyak kalau ingin diberikan jalan keluar. Kalau ingin diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, baca istighfar mulai malam hari ini dan seterusnya. Ada suatu cerita tukang roti itu kerjaannya baca istighfar terus. Suatu ketika ada Al-Imam Syafi'i datang ke kampung tukang roti. Imam Syafi'i datang ke kampung tukang roti dan kemalaman dan menginap di tukang roti, di buminya tukang roti. Begitu malam maghrib sampai isya terus, Imam Syafi'i mau istirahat dan mau tidur, melihat si tukang roti itu selalu baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Imam Syafi'i udah mau tidur, dia terzikir aja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirnya ditanya oleh Imam Syafi'i, itu tukang roti, wahai tukang roti, dari maghrib sampai saat ini aku melihat kamu berzikir dengan membaca istighfar terus, kata Imam Syafi'i. Apa sih yang kamu dapat daripada istighfar yang kamu baca? Pengen tahu? Kalau Imam Syafi'i, si tukang roti itu nggak tahu kalau yang bertanya Imam Syafi'i, nggak tahu, dikira orang biasa aja. Tak apa kalau yang nginep di rumahnya itu Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, aku pengen tahu sebab aku lihat dari studi
dimulai maghrib isya sampai ayeuna istighfar terus. Hayang apal abi teh apa yang kamu sudah dapat daripada zikir istighfar yang kamu baca? Apa kata tukang roti? Semua yang aku inginkan sudah terpenuhi dengan istighfar. Cuman satu yang belum saya dapat dari istighfar. Apa yang kau inginkan? Kata tukang roti, aku ingin bertemu dengan Imam Syafi'i. Padahal yang bertanya Imam Syafi'i, semuanya lunas, semuanya terpenuhi dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfarnya bukan begitu. Istighfarnya bukan hanya pemanis bibir. Orang yang baca istighfar cuma di bibirnya saja, bahwa munafikun, sesungguhnya dia itu munafik. Kenapa? Dia mempermainkan Allah. Mulutnya istighfar, hatinya kemana-mana. Makanya istighfarnya nggak jadi. Kos ibu-ibu istighfar mah tiap pagi, astagfirullahaladzim, eta hayang aing teh istighfar padahal. Astagfirullahaladzim eta manut gelo meureun. Astagfirullahaladzim sanes tu kitu. Istighfar teh yang mulut kita ucapkan, hati memanai, pikiran melihat segala dosa yang pernah kita perbuat. Sehingga walaupun kita baca 1 kali 2 kali, menetes air mata kita. Itulah istighfar yang diterima. Orang yang beristighfar cuma di mulut saja, bahwa munafik. Kalau kira-kira kita nggak bisa memohonkan ampun dengan sungguh-sungguh, lebih baik nggak usah istighfar. Sama saja kita mempermainkan Allah. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin selalu kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah ini yang saya sampaikan mudah-mudahan manfaat, khususnya buat pribadi dan umumnya buat rekan-rekan sekalian. Dan saya berharap mudah-mudahan dengan kita sering malam Jumat seperti ini, mudah-mudahan usaha kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai malam hari ini mudah-mudahan kedepannya kurang sedayana diteguhkan, dirasa dijauhkan daripada musibah, bencana, penyakit yang diturunkan oleh Allah pada bulan ini, bulan Safar. Insya Allah nanti malam Jumat Payun, kalau dikehendaki oleh Allah kita berziarah ke Eyang Kobul di Patik ya, kedua Insya Allah. Jadi insya Allah malam Jumat Payun karena dekat Batu Jajar salam Patik jadinya. Tadi bos Iki mau ajak Ayana diambil makagong kayak aja bosnya ya, Jumat Payun supaya lebih iya. Kamu kayak malam bulan Maulid kerang langkung 20 hari deui Ayana teh masih bulan Safar. Rebo Wakasan iraha, Rebo Wakasan teh kalau tanggal orang tanggal 12 September. Rebo terakhir di bulan Safar. Nah, biasanya setiap kampung sok ada ngadain Rebo Wakasan, tolak bala, sholat dapil bala. Jadi orang punya rencana kedua sok supaya orang sholat dapil bala bebarengan bisa. Tinggal di kontak aja. Nah, supaya orang kenaan, supaya orang diraksa, dijaga, dijauhkan daripada musibah karena pada akhir bulan Safar Rebo terakhir itu kabeh diturunkan ayeuna mah dicicil ya. 100, 200 diturunkan. Angket terakhir bulan Safar sedayana berat diturunkan oleh Allah. Nah, tanggal 12 September Rebo terakhir di bulan Safar, Rebo Wakasan. Insya Allah mudah-mudahan kurang sedayana dirasa ditepikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa
sahbihi wasallim. Talim pepeling majlis ahli sunnah. Kita habib dan ulama, cinta yatim dan duafa, peduli pada sesama, berbagi suka duka, bangkit bersama untuk sesama, bangkit bersama untuk sesama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ilaiha wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya